Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kalau kita ada dalam kondisi yang baik-baik saja. Atau mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara ada yang merasa sedang tidak baik-baik saja. Mungkin Bapak Ibu ada yang dalam pergumulan berat, atau dalam sakit, atau apapun itu yang akhirnya membuat merasa kita tidak baik-baik saja. Kita punya definisi kita terhadap baik, kondisi baik. Mungkin bagi kita, kondisi baik adalah ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Atau mungkin kondisi baik adalah ketika kita punya banyak harta, banyak uang, tidak ada pergumulan. Intinya adalah kita punya standar kita masing-masing tentang kondisi baik. Tapi Bapak Ibu, kalau kita pikir ulang, standar baik yang kita punya, apakah sesuai dengan standar Tuhan akan kondisi yang baik? Berbicara tentang standar, saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagian Alkitab yang terambil dari Ulangan, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-13 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang, adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, ayat yang kita baca ini ada dalam konteks bangsa Israel yang melakukan perdagangan. Pada saat itu belum ada mata uang atau koin yang jelas dalam melakukan transaksi perdagangan. Maka yang menentukan keberhargaan atau nilai suatu barang adalah beratnya. Maka neraca atau timbangan menjadi hal utama dalam menentukan nilai transaksi. Namun ternyata yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah bangsa Israel mencurangi timbangan dengan menggunakan batu timbangan yang besar atau yang kecil, dengan mencurangi neraca supaya mereka mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dan ternyata praktik kecurangan dalam perdagangan ini bukan hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, melainkan secara masif dilakukan oleh bangsa Israel. Maka dalam kitab Amos pasal yang ke-8, Nabi Amos menyuarakan betapa kejinya tindakan mereka dan menyuruh mereka untuk bertobat. Bapak Ibu, kecurangan yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah kekejian di hadapan Tuhan. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu begitu seriusnya dosa kecurangan ini? Karena ternyata bagi Tuhan mencurangi standar hidup adalah hal yang najis di hadapannya. Bapak Ibu, standar hidup bangsa Israel, mereka ganti-ganti, mereka sesuaikan untuk mendatangkan keuntungannya sendiri. Dan itu keji di hadapan Tuhan. Jika kita menilik kehidupan kita, bukankah seringkali kita juga melakukan hal yang sama Bapak Ibu? Ketika hendak mengambil keputusan, ketika hendak melangkah, atau apapun itu yang ada di depan kita, ketika kita harus melalui sebuah pergumulan, standar yang kita letakkan adalah standar kita sendiri. Kita mau untung, kita mau nyaman. Maka ketika tidak baik-baik saja, kondisi sedang tidak baik-baik saja, kita langsung merasa, oh ini tidak baik-baik saja. Padahal dalam kondisi itu belum tentu Tuhan menganggap itu sebagai kondisi yang tidak baik, bukan? Bisa jadi justru Tuhan memandang kondisi itu adalah kondisi yang baik untuk kita belajar. Maka Bapak Ibu, marilah saat ini kita mengevaluasi hidup kita dan mulai membangun kehidupan kita di atas standar Tuhan. Bukan standar diri, apalagi standar dunia. Zaman sekarang dunia banyak menawarkan standar-standar, contohnya standar kecantikan. Dunia berkata bahwa cantik adalah menggunakan produk A sampai Z. Padahal bukan itu yang Tuhan mau, bukan? Bapak Ibu, mari kita menjadi orang-orang yang betul-betul menjalani kehidupan kita, melihat kehidupan kita dari standar Tuhan. Dari mana kita tahu standar Tuhan? Alkitab. Mari Bapak Ibu kita belajar Alkitab sungguh-sungguh. Kita membaca dengan tekun dan teliti supaya kita bisa mengerti
kehidupan yang seperti apa yang Tuhan kehendaki dari anak-anaknya. Biarlah Tuhan menolong kita semua untuk bisa menjalani kehidupan yang baik menurut standar Tuhan, bukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.